Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi ini teman-teman kita agak sedikit bergeser dulu ya, perihal tentang pelaku korupsi serta para mafia pelaku korupsi. Ada juga ya, dan ini ditampilkan oleh channel Tribun, di mana dia ketika ada seseorang mantan ketua ex PPATK mengatakan ternyata bintang-bintang bertaburan untuk membengkingi segala hal yang dianggap katakanlah merugikan negara. Coba kita dengar informasinya teman-teman sebentar. Kalau lihat kasus-kasus yang dulu kita pernah terima dari PPATK yang berapa banyak laporan yang belum terselesaikan itu kita lihat sebagian itu ada backingnya, ada bintang-bintangnya di situ ya. Penyelundup punya backing, bintang-bintang. Ex Kepala PPATK Puji Legend Jaka Budi Utama, ex Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Yunus Hussein mengungkapkan sebagian penyelundup memiliki backing, bintang-bintang. Frasa bintang merujuk pada pangkat perwira tinggi di lingkungan TNI dan Polri, seperti Brigadir Jenderal, Brigjen, yang ditandai 1 butir bintang hingga Jenderal dengan tanda 4 bintang. Itu kalau lihat kasus-kasus yang dulu kita pernah terima dari PPATK yang berapa banyak laporan yang belum terselesaikan itu kita lihat sebagian itu ada backingnya, ada bintang-bintangnya di situ ya. Ujar Yunus dalam wawancara program Gaspol yang tayang di YouTube Kompas.com. Yunus mengatakan, daerah perbatasan menjadi titik yang rawan untuk menyelundupkan barang-barang dari luar negeri, seperti narkotika, uang hasil tindak pidana, dan lainnya. Sepanjang sejarahnya, kata Yunus, penyelundup biasanya memiliki backing. Mereka tidak memainkan peran itu sendirian. Aparat, seringkali yang punya pangkat kuat, yang punya katakanlah beceng atau pasukan, ujar Yunus. Oleh karena itu, menurutnya, menjadi penting bagi Direktur Jenderal, Ditjen, Bea dan Cukai yang baru, Letnan Jenderal Purnawirawan Jaka Budi Utama, untuk bisa bersikap tegas menindak para penyelundup tanpa pandang bulu. Yunus mengaku mengapresiasi sikap Jaka yang bersedia menerima jabatan Dirjen yang umumnya diduduki pejabat bintang 2. Kita salut sama beliau, pangkat saja dikorbanin. Dia mau terima untuk fik di daerah-daerah perbatasan dan wilayah kepabeanan kita terlalu banyak, tidak semuanya diawasi, tutur Yunus. Jaka menggantikan Askolani yang sebelumnya menempati posisi tersebut pada 23 Mei yang lalu. Letjen Jaka Budi Utama merupakan bagian dari angkatan bersenjata dengan kecabangan infanteri, Kopassus. Nama Jaka tercatat dalam sejarah sebagai salah satu anggota dari tim Mawar. Tim ini merupakan unit Kopassus yang mendapat sorotan publik di akhir masa jabatan Presiden kedua Soeharto karena keterlibatannya dalam operasi penangkapan aktivis pro-demokrasi. Letjen Jaka juga pernah mengisi pos-pos strategis di pemerintahan, seperti misalnya Deputi Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, Jaka juga sempat menjadi staf khusus Panglima TNI pada 2023. Kemudian menjadi Irjen Kementerian Pertahanan pada 2024. Pada akhir 2024, dia merapat ke Badan Intelijen Negara, BIN. Mulai Oktober 2024 menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Makanya Pak Prabowo dia banyak menempatkan ya para perwira TNI di tempat-tempat strategis agar kecolongan-kecolongan perihal tentang korupsi bisa teratasi. Semoga saja apa yang direncanakan oleh Pak Prabowo, kalau memang TNI ditempatkan di proyek-proyek strategis untuk kepentingan bangsa. Baik teman-teman, kali ini saya akan, atau kita ya, mungkin masih tetap hangat di pikiran kita perihal tentang seputar ijazahnya Pak Jokowi. Sampai saat ini sepertinya belum ada gerakan teman-teman. Ya, padahal kemarin di PN Solo sudah dilakukan sidang berkali-kali. Namun sampai saat ini juga ijazah Pak Jokowi tidak pernah kelihatan. Namun teman-teman, seperti apa kata Rismon, Jokowi adalah orang jujur, penuhi semua janjinya. Coba kita simak video selanjutnya. Ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun, masalah monorail,
masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya sampai saat ini tidak terpusingkan dan tidak terpengaruh dengan hasil-hasil survei, nggak pengaruh ke saya. Ya. Baik, saya sekedar ingin memastikan jika terpilih Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Pilkada belum selesai, Mbak, masa mau mikir gubernur atau pilpres? Enggak lah. Pertanyaan itu sempat saya tanyakan ke ayah Anda ketika masih menjadi wali kota Solo menuju gubernur. Kemudian setelah itu gubernur menuju presiden. Jawabannya hampir sama. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya sampai saat ini tidak terpusingkan dan tidak terpengaruh dengan hasil-hasil survei, nggak pengaruh ke saya. Ya. Baik, saya sekedar ingin memastikan jika terpilih Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Pilkada belum selesai, Mbak, masa mau mikir gubernur atau pilpres? Enggak lah. Pertanyaan itu sempat saya tanyakan ke ayah Anda ketika masih menjadi wali kota Solo menuju gubernur. Kemudian setelah itu gubernur menuju presiden. Jawabannya hampir sama-sama mirip, Mas. Banyak yang bertanya mengenai survei. Saya jawab, saya nggak mikir survei. Surpa nggak mikir, survei juga nggak mikir. Saya juga nggak mikir, capres nggak mikir. Kemudian ternyata kita lihat kenyataannya berbeda. Apa menurut Mas Gibran gaya komunikasi seperti itu? Apa yang bisa ditarik atau dipelajari dari gaya komunikasi yang hampir mirip ini? Bisa mirip ini. Saya kira beda. Tertarik politik atau enggak ya? Beda, saya tertarik, tapi tidak tertarik. Kapan jadi? Melihatnya kapan? 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga. Boleh ngerangkep jabatan, kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor, kok import gitu loh. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Kalau anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya.
Di bisnis semuanya di bisnis, meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, November, Desember, gini-gini. Final space station crew compartment that brings a bay with. Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga minta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Menyerahkan berkas ijazah asli, baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD, kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana. Kita sekarang semakin sadar betapa besar kekayaan kita. Tadi kita juga harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan. Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa. Oh iya tuh. Mas. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali.
galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan Teknologi Kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Saya daftar, saya ikut tes tapi nggak diterima. Aduh, saya mikir-mikir apa bodoh banget saya, atau tesnya yang nggak benar, atau jangan juga banyak titipan di situ. Saya jadi berpikir jelek karena nggak diterima. Ya sudah, karena garis dan kehendak Allah memang seperti ini, ya harus kita terima. Yang kedua, saya ini mungkin yang berkaitan karena banyak dari alumni ini yang bekerja baik di perhutani, baik di Kementerian Kehutanan, Pak Dekan dan seluruh dosen. Saya ingin sedikit menyampaikan penglihatan helikopter saya, makro saya terhadap kehutanan Indonesia. Cerita sedikit, jadi saya bertemu dengan setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu dengan Raja Norway. Beliau cerita kepada saya, di Norway itu sebenarnya kandungan tambangnya gede sekali. Gas, minyak, katanya ini saya akan nanya dengerin. Dan tambang itu banyak. Tetapi justru di sana yang dikembangkan adalah kehutanannya, hutannya. Dan hanya dari situlah mereka menjadi negara dengan income per kapita yang sangat tinggi. Saya nggak ingat berapa, tapi sangat tinggi. Karena negara-negara di Skandinavia, income-nya sangat tinggi semuanya. Padahal di sana ada keterbatasan lahan. Kenapa mereka bisa menjadikan negara kaya yang hanya dari hutan saja? Saya melihat dari hulu sampai hilir itu dikerjakan secara detail. Yang kita ini tidak lakukan. Mulai dari penanaman, mulai dari pemeliharaan, kemudian di penebangan, semuanya dikerjakan dengan cara-cara manajemen yang sangat detail sekali. Di kita ini, saya ngomong apa adanya, saya nggak ingat, di Kementerian Kehutanan, anggarannya berapa triliun setiap tahun, sudah berapa puluh triliun, jadinya apa? Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi. Nggak ada, seingat saya, selain satu yang buat hutan jadi, selain satu, Wanagama. 112 hektar jadi, dan betul-betul menjadi hutan penuh. Kemudian juga di Getas,
Saya belum ke sana, jadi saya belum bisa berkomentar. Artinya apa? Sebetulnya kita ini kan bisa membangun sebuah hutan seperti Wanagaman, bisa. Dan anggaran di Kementerian Kehutanan gede sekali. Karena kalau ini tidak kita bangun, hutan-hutan seperti Wanagama ini, nanti yang hutan konservasi grogoti habis terus, lama-lama hilang kita. Sehingga harus ada yang menyediakan sendiri areal khusus untuk, entah untuk pub, entah untuk bangunan, entah untuk furniture, memang harus ada. Kembali lagi, artinya kita ini bisa, tetapi tidak mau mengerjakan. Mohon maaf, karena yang di Perhutani, yang di Kementerian Kehutanan juga teman-teman saya semuanya. Mestinya anggaran yang ada setiap tahun triliunan itu ya jadi barang. Ya kalau nggak bisa puluhan ribu ya 1.000, 2.000 tapi jadi itu setiap tahun. Sehingga kalau 20 tahun itu sudah jadi berapa ribu hektar gitu. Nggak usahlah kita ini kayak dulu-dulu. Terlalu apa? Menanam pohon 1 miliar, ya kan? Nanti kalau di daerah menanam pohon 1 juta pohon, ya kan? Mana yang jadi? 1 juta pohon paling 3 ekor aja yang hidup. 1 miliar mungkin hanya 6 pohon saja yang tumbuh. Ya kita harus ngomong apa adanya. Sekarang udah kita ini memang harus belak-belakan. Tapi yang paling penting ke depan harus diperbaiki. Kita memiliki lahan yang sangat-sangat subur sekali di mana-mana. Yang berbahagia saat ini kita menyaksikan Bapak Presiden menuju ke area penanaman pohon, dan yang akan ditanam saat ini adalah cendana Santalum album lin yang tumbuh alami di Kepulauan Indonesia bagian timur. Kayunya mewah karena mengandung bahan minyak wangi, namun ya segera pulang itu. Iya, terima kasih Bapak. Coba diklik dulu. Sudah, saya kembali. Kalau untuk tanggapan terkait Pak Rismon Sianipar yang berniat mengakhiri skripsinya Bapak, sudah mau melaporkan terkait skripsi? Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ini
adalah video cuplikan dari beberapa media ya. Makanya kita katakan Pak Jokowi itu jujur, penuhi semua janji. Anaknya tidak terjun ke dunia politik, masih berusaha jadi pengusaha walaupun kecil-kecilan. Jadi ini sengaja saya ambil dari Baliki Akademik ya. Jadi Saudara Rismond membuat satu video yang untuk kita gitu. Begitu juga yang akan saya bagikan buat teman-teman, mengulas cerita lama di mana Pak Jokowi memang orang jujur. Semua janjinya dipenuhi. Impor, tidak impor beras, tidak impor buah, tidak impor ini itu. Nyatanya ya benar, janjinya tepat. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman, para subscriber saya? Bagaimana cara kita untuk mengingat masa lalu? Periode pertama, terus terang, saya sangat bangga melihat kinerjanya Pak Jokowi. Tapi di saat sudah masuk era periode kedua, sudah mulai membenahi diri untuk memperkuat pundi-pundi. Bahkan bagaimana anaknya bisa masuk ke ring 1 untuk pemerintahan. Bahkan proyek-proyeknya bermunculan. Ya, kita nanti bisa mungkin mengupas lewat apa aja sih proyek-proyeknya anaknya Pak Jokowi. Ya, mungkin teman-teman pasti tahu. Bahkan bisa kita lihat melalui Google ataupun melalui teman-teman kita yang memberikan konten kreator ataupun upload video perihal tentang hal tersebut. Intinya teman-teman, bagaimana cara kita agar semua masyarakat, semua teman-teman kita, sahabat kita mengetahui siapa sebenarnya Pak Jokowi dan bagaimana sebenarnya Pak Jokowi dan apa tujuan utamanya. Jadi inilah dia yang dimaksud, Pak Jokowi memang orang jujur dan memenuhi semua janji ketika pada saat itu pilpres ya, kampanye dan sebagainya. Ternyata janji tinggal janji. Artinya apa mau kita seperti ini. Belum lagi termasuk perihal tentang ijazah dan skripsi yang sampai saat ini belum tahu kemana arahnya. Apakah memang asli, ataukah memang BSc, ataukah memang dokter Andus atau insinyur. Semua ada jawaban pada sahabat-sahabatku, pada subscriberku, para pemirsa, para penonton. Untuk itu baiknya teman-teman sahabatku, silakan share dan berikan atensi lewat komen, like, subscribe agar kita bisa saling berkomunikasi untuk menjaga api kebenaran tetap bernyala, untuk membakar kebohongan yang selama ini tersusun sangat amat rapi dan kekuatan Pak Jokowi ternyata masih ada. Baik teman-teman, salam perjuangan. Hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.